Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini saya Kori Hafiza kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Kali ini pemirsa kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pentingnya Komite Keselamatan Jurnalis. Karena kita ketahui bersama dari informasi-informasi yang beredar bahwa semakin tahun itu semakin meningkat saja kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kita akan berbincang-bincang bagaimana pentingnya Komite Keselamatan Jurnalis ini. Saya sudah bersama kedua narasumber saya yang sudah hadir di studio Bincang iNews. Ada Bang Hans Bahanan, Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Nusa Tenggara Barat, AMSI NTB. Kita sapa dulu. Halo Bang Hans. Halo. Kabar baik? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews, luar biasa. Wajah tidak asing bagi kami di sini. Baik, kemudian ada Bang Muhammad Kasim juga, Ketua AJI Mataram, Aliansi Jurnalis Independen Mataram, sudah hadir juga di Bincang iNews. Halo Bang Kasim, kabar baik? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews. Ini dua narasumber kita yang biasanya mau wawancara, tapi sekarang saya akan wawancara. Tapi kita ngobrol santai saja ini mengenai pentingnya Komite Keselamatan Jurnalis. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa, seperti apa sih Komite Keselamatan Jurnalis ini, lembaga-lembaga yang ada di KKJ ini seperti apa? Boleh ke Bang Kasim mungkin terlebih dahulu ya, silakan. Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya inisiasi lahirnya Komite Keselamatan Jurnalis di Nusa Tenggara Barat ini tidak terlepas dari tingginya kasus kekerasan jurnalis yang ada di Nusa Tenggara Barat. Terakhir, ada 12 kasus yang kasus kekerasan terhadap jurnalis di Nusa Tenggara Barat yang terjadi, dan tentunya ini harus menjadi konsen kita bersama organisasi profesi, karena selama ini ketika melakukan advokasi cenderung larinya ke AJI, tapi saya menginginkan, kami di AJI menginginkan bahwa mengenai keselamatan jurnalis ini harus menjadi tanggung jawab organisasi profesi, bukan hanya di satu organisasi profesi saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab semua. Iya. Karena bagaimanapun tugas menjadi jurnalis adalah memiliki risiko tinggi yang harus memang kita perhatikan secara bersama. Betul, risiko yang tinggi, betul sekali. Ada berapa lembaga yang tergabung dalam Komite Keselamatan? Sejauh ini ada 5 organisasi yang... Itu yang secara umum atau yang ada di Nusa Tenggara Barat? Yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu pertama itu ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen, kemudian ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, kemudian PWI, kemudian ada AMSI, dan kita mengambil teman-teman LSBH, Lembaga Studi Bantuan Hukum, yang dimana LSBH ini nanti akan mengkaji setiap laporan, apakah dia proses penanganannya itu litigasi atau non-litigasi. Itu yang kita libatkan, sehingga nanti pengkajian kasus-kasus itu lebih kepada teman-teman di LSBH nanti untuk LSBH ya, untuk bantuan hukumnya begitu maksudnya. Oke, baik. Saya ke Bang Hans. Bang Hans ini dari Ketua AMSI Nusa Tenggara Barat. Tadi dari penjabaran Bang Kasim bahwa memang Komite Keselamatan ini terdiri dari lembaga-lembaga yang ada di bernaung di Dewan Pers, begitu boleh saya katakan seperti itu. Kalau menurut Bang Hans, seberapa penting adanya Komite Keselamatan Jurnalis ini? Menurut saya sendiri itu sangat penting karena kita berkaca dari 2 tahun. Dari 1 tahun lah hitungannya, itu dari tahun 2022 sampai 2023 kemarin. Data yang diterima oleh AJI Indonesia itu menunjukkan bahwa di NTB ini kekerasan terhadap jurnalis itu paling tinggi se-Indonesia. Oke. Itu sampai ada 12 kasus yang mana seharusnya itu tidak terjadi di daerah seperti itu. Nah, melihat tingginya angka kekerasan baik berupa intimidasi, intervensi ataupun berbentuk verbal ya, verbal atau non verbal, ini penting untuk dibentuk suatu komite, karena sebelumnya memang di Jakarta memang sudah dibentuk ya, dan di NTB ini yang kedua ya Mas. Yeah. Nah, di NTB ini turunan dari yang di Jakarta gitu, yang dari KKJ pusat gitu. Nah, tujuan kita di KKJ sendiri ini agar nantinya apapun bentuk kekerasan yang terjadi ya, atau yang dialami oleh jurnalis ini bisa kita akomodir gitu. Saya sendiri dari Asosiasi Media ya, Asosiasi Media Cyber Indonesia ini melihat banyak sekali teman-teman yang kadang-kadang kekerasannya bukan terjadi di lapangan, tetapi dari bentuk isi pemberitaan. Nah, itu paling sering terjadi gitu, kadang beberapa orang yang tidak terima dengan pemberitaannya sehingga jurnalisnya atau pemimpin redaksinya yang ditekan, kadang redakturnya atau semua terutama di media cyber ini yang sangat rentan gitu. Nah, jadi kami melihat
jika komite ini dibentuk, maka ini akan menjadi satu wadah yang benar-benar akan mengedepankan atau menjaga jurnalis dari hal-hal yang berbau intimidasi ataupun intervensi. Oke, baik. Baik, memang kalau berbicara intervensi ataupun pressure dari seperti yang dikatakan oleh Bang Hans tadi sudah banyak terjadi begitu ya di jurnalis-jurnalis, terutama juga di Nusa Tenggara Barat. Terakhir disebutkan tadi ada di Bima Di juga Bima, kasusnya begitu ya. Oke, saya ralat sedikit mengenai Komite Keselamatan Jurnalis. Memang ini adalah organisasi profesi begitu ya, belum termasuk kelembagaan begitu. Sebenarnya di sini tergabung semua organisasi profesi dan media yang ada di Dewan Pers. Jadi di Dewan Pers itu kan ada asosiasi profesi ya, atau organisasi profesi yang dari AJI, PWI, IJTI. Nah, terus ada lagi asosiasi media di situ. Itu kita gabung jadi satu di situ dengan tambahan dari LBH. Ya. LBH kalau di Jakarta tuh LBH Pers. Nah, kalau di sini kita gandeng Lembaga Studi Bantuan Hukum atau LSBH di sini. Nah, jadi kalau apa namanya yang penjelasan tentang bagaimana Komite Keselamatan. Iya, Komite Keselamatan Lembaga. Jurnalis ini ya kita bergabung, semua organisasi itu bergabung di situ gitu. Oke, baik. Jika ada nantinya salah seorang jurnalis yang diintimidasi, mungkin kami akan turun berdasarkan setelah asesmen pastinya ya, ada aturan-aturan tuh nanti lebih besar dari Aliansi Jurnalis Independen gitu. Oke, Aliansi Jurnalis Independen, baik. Baik, tentunya kalau berbicara seberapa penting adanya Komite Keselamatan Jurnalis ini, tentunya jawabannya dari Aji juga sangat penting begitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai pentingnya, yang sejauh ini setelah Komite Keselamatan Jurnalis ada di Nusa Tenggara Barat, apa yang menjadi sebuah perubahan yang mungkin berarti begitu ya untuk jurnalis ataupun untuk wartawan yang ada di Nusa Tenggara Barat, tapi nanti dijawab ya. Untuk Bang Qasim dan juga Bang Hans, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali masih di Bincang Anyus bersama dengan Bang Hans dan juga Bang Qasim. Tetaplah bersama kami. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama dengan Bang Hans dan juga Bang Qasim. Tadi sudah ngeteh, sudah agak lebih santai ya Bang Hans dan juga Bang Qasim ya. Tapi kalau berbicara mengenai kekerasan jurnalis, terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat, kita berbicara di lingkup NTB saja begitu. Yang terjadi di Nusa Tenggara Barat memang kasusnya tinggi begitu. Iya, tinggi. Dari tahun ke tahun apakah ada perubahan? Seperti apa data yang bisa dijelaskan? Kalau di satu tahun terakhir ini sejak 2022 sampai Juni 2023 itu ada 12 kasus yang kami catat di Aliansi Jurnalis Independen. Tentunya ini adalah kasus yang paling tinggi sepanjang tahun dari 27 tahun Aji melihat kasus kekerasan jurnalis yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi atensi kita, jangan sampai kemudian kasus kekerasan terhadap jurnalis ini kembali terulang. Karena bagaimanapun juga jurnalis adalah seperti peribahasa itu adalah penyampai wahyu atau kerja-kerja kenabian. Ini harus dihargai. Penyampai wahyu. Okay. Penyampai pesan, ini harus dihargai oleh semua orang. Betul.
Jadi tidak semua kemudian apapun yang menjadi kerja-kerja jurnalis itu diintervensi, karena kan sudah ada kode etik, ada undang-undang pers yang mengatur bagaimana jurnalis bekerja di lapangan dan lain sebagainya. Tetapi ini juga tidak terlepas sifat karakter jurnalis juga. Banyak publik yang kemudian sudah tidak percaya terhadap kerja-kerja jurnalis karena ada praktik-praktik yang tidak baik dijalankan oleh teman-teman jurnalis. Oke, betul sekali, praktik-praktik yang tidak baik. Nah, ini tentunya selaras dengan pertanyaan saya selanjutnya, mungkin tapi Bang Hans yang bisa menjawab ya. Apakah ada pembelaan juga yang nanti dilakukan oleh dari Komite Keselamatan Jurnalis untuk mungkin jurnalis-jurnalis yang belum terdaftar secara resmi begitu di Dewan Pers misalnya? Oke, kalau untuk para jurnalis yang belum terdaftar resmi ya, sebenarnya yang terdaftar itu teman-teman jurnalis yang belum mengikuti UKW ya. Gitu. Itu semua tergantung dari medianya sih sebenarnya. Tergantung gitu. dari medianya. Karena banyak jurnalis-jurnalis yang misal baru masuk di salah satu perusahaan media, yang mana dari media itu sendiri sudah terverifikasi ya, baik terverifikasi secara administratif ataupun manual ya, faktual. Nah, jadi jurnalis-jurnalis yang baru masuk selama medianya itu berkompeten dan si jurnalisnya telah melakukan kegiatan jurnalistik secara baik berdasarkan dan manut gitu terhadap kode etik jurnalistiknya, misal salah satunya tidak beretikat buruk sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Pers nomor 40 gitu. Nah, jadi kalau memang si jurnalisnya sudah melakukan upaya seperti itu, maksudnya dia sudah bekerja, dia sudah melakukan tugas jurnalistik dengan baik, kemudian dia menghadapi intimidasi, walaupun si jurnalis ini dia belum terdaftar di Dewan Pers, tetap kami akan akomodir gitu. Selama tempat perusahaannya juga kita lihat kredibel, dan itu sebelum kita mengadvokasi itu ada beberapa tahap dan mungkin nanti akan disampaikan sama Ketua Haji tahap-tahapnya. Oke. Salah satunya memang kita ada assessment di situ. Oke. Assessment itu kita melihat bagaimana sisi dari seorang jurnalisnya, dari pemberitaannya atau pemediaannya gitu. Oke, sebelum kita ngomongin tentang tahap-tahap bagaimana prosedur penanganan jika ada kasus kekerasan, ini tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Salah satunya yang menjadi mudah sekarang ini adalah bagaimana kita membuat perusahaan sendiri, boleh saya katakan ya, berita-berita media online yang sekarang ini menjamur di mana-mana, dan itu saya rasa juga milik individual begitu. Dan saya yakin juga itu juga banyak yang belum terdaftar begitu di Dewan Pers. Bagaimana kira-kira bisa mencegah hal tersebut? Apakah itu juga menjadi penanganan ataupun perhatian dari Komite Keselamatan Jurnalis nantinya? Siapa yang akan menjawab, Bang Hans atau Bang Kasim? Makasih mungkin ya. Oke. Ya, sebenarnya ini menjadi kritik teman-teman jurnalis yang ada di Nusa Tenggara Barat sebenarnya. Saya juga pernah merilis buku Jurnalisme Gula Gending, di mana praktek jurnalisme gula gending ini adalah praktek yang dikerjakan oleh satu orang. Dia menjadi pemilik media, pemretnya, bahkan tukang tagih. Ini kan menjadi fenomena yang kemudian merusak citra kerja jurnalis di lapangan. Padahal ketika kita mendirikan media, tidak hanya kita mematuhi Undang-Undang Pers 40 tahun 99, ada SOP tentang bagaimana mendirikan media cyber. Nah, tidak hanya itu aspek itu. Aspek lainnya adalah kita juga harus memenuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 13 tahun 2003. Ini harus kita patuhi. Apa di situ? Di sana adalah bagaimana kemudian perusahaan media ini juga harus memberikan kesejahteraan terhadap jurnalisnya. Misalnya gaji yang sesuai UMP atau UMK. Kedua, memberikan jaminan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, dan memberikan hak cuti bagi perempuan yang melahirkan atau haid. Ini kan harus diatur dalam konteks itu. Nah, tetapi fenomena ini adalah fenomena yang kemudian dianggap bahwa kerja jurnalis ini adalah kerja yang memiliki privilege khusus. Padahal ini kan bukan menjadi sebuah kebanggaan, tetapi bagaimana kita mengawal apa yang menjadi kepentingan publik sebenarnya. Oke, kepentingan publik. Betul. Tapi yang terjadi, saya kembali ke Bang Hans mungkin ya, yang terjadi apalagi ini memasuki tahun politik. Mohon maaf, mungkin ada juga individual dari seorang jurnalis yang membuat media online sendiri, dan kemudian nanti mungkin ada pressure juga begitu ya dari misalnya di tahun politik ini dari seorang calon dan lain sebagainya. Kira-kira menanggapi hal tersebut bagaimana, Bang Hans? Ya, ini mungkin ini agak asosiasi media cyber. Saya ingin dengar tanggapannya Bang Hans. Aku harus tarik nafas dulu baru ngobrol. Karena kita melihat memang sekarang ini makin marak ya. Iya. Bisa dibilang kalau saya mungkin terlalu
berat ya, tapi apa boleh buat, saya harus sampaikan, hampir setiap harinya muncul media online sekarang ya. Setiap Media hari. online yang baru ya? Iya, yang mana dengan berbagai macam nama dan apalagi sekarang sudah mau masuk tahun politik. Nah, bersyukur ini mungkin kami sampaikan juga nih ke semua orang bahwa kami kemarin dari Asosiasi Media Siber Indonesia Pusat itu sudah berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menekan Presiden segera menerbitkan publisher right. Oke. Itu tujuannya untuk menjaga semua media-media yang sekiranya muncul begitu saja gitu. Nah, publisher right ini nanti pemerintah itu bekerja sama dengan platform ya seperti Google dan lain-lain, yang mana nantinya semua media-media yang tidak terverifikasi baik administratif ataupun faktual itu akan disaring lagi oleh Google gitu. Nah, itu salah satu cara untuk menekan lajunya perkembangan media yang ada di Indonesia ini, terutama di Nusa Tenggara Barat juga. Nah, jadi AMSI saat ini sedang fokus untuk hal itu karena kemarin dan Dewan Pers sudah menyetujui itu juga, dan kita akan tunggu aja soal publisher right. Jadi itu seperti pertanyaan yang tadi bahwa semakin banyak nih di tahun politik. Nah, seandainya publisher right aturan publisher right ini sudah disahkan, ini kepres ya, keputusan presiden ya. Perpres apa kepres gitu. Oke. Itu sudah disahkan, maka ya mungkin media-media ini bisa tertata nantinya. Oke, dan itu penting sekali untuk masyarakat juga ya, agar masyarakat juga kadang tidak bisa menyaring begitu, ini mana media yang terpercaya atau tidak, karena seperti yang dikatakan oleh Bang Hans tadi, menjamur sekali media-media online yang baru, terutama di media online ya, yang seiring dengan bebasnya media sosial dan lain sebagainya. Oke, Bang Hans dan juga Bang Kasim, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita, mungkin nanti kita akan ingin tahu juga seperti apa prosedur-prosedur yang dilakukan oleh KKJ sendiri pada saat ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali masih di Bincang Aynyus. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Pemirsa masih bersama dalam Bincang iNews, saya masih bersama Bang Hans dan juga Bang Kasim nih, dari Ketua AMSI Nusa Tenggara Barat dan juga Ketua AJI Mataram. Oke, saya kembali ke Bang Kasim kali ini ya. Kalau ada kasus yang terjadi itu, tapi sebelumnya kalau misalnya kasus-kasus yang ditangani oleh KKJ ini sendiri, kapasitasnya sejauh mana? Apakah hanya kekerasan atau seperti yang Bang Hans katakan tadi, kalau ada pressure dari orang-orang tertentu juga menjadi kapasitas yang ditangani oleh KKJ begitu? Ya, sebenarnya banyak kasus terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis. Kan ini ada kekerasan sifatnya verbal, ada yang sifatnya
nonverbal. Nah, kekerasan yang sifatnya nonverbal berupa fisik misalnya, tentu ini akan kita tangani. Misalnya kasus terhadap Haris misalnya kan, yang diintimidasi dan disogok oleh salah satu LSM, itu kita advokasi. Kemudian Mugeni yang ditekan, dicari oleh oknum polisi, ini kan kita juga lakukan advokasi. Dan paling penting adalah di fenomena digital ini yang perlu kita antisipasi adalah serangan digital. Banyak kasus di Indonesia itu ketika tidak senang terhadap produk jurnalistik, maka yang diserang adalah medianya dan akun media sosial jurnalisnya. Termasuk media besar yang baru-baru ini juga ya. Betul. Misalnya Ketua AJI Indonesia Sasmito itu akunnya, media sosialnya itu diretas, orang berusaha mengambil alih. Ini yang memang kalau kekerasan fisik nyata, tetapi yang digital ini menjadi PR kita. Bagaimana kemudian kita berusaha mengembalikan akun itu. Ini yang menjadi PR kita yang ada di Indonesia. Makanya AJI selalu memberikan pelatihan keamanan digital bagi jurnalis, paling tidak mengamankan akun mereka. Jangan sampai kemudian orang berusaha masuk ke akun mereka. Jadi jurnalis ini juga menjadi sasaran empuk pertasan selain pejabat begitu ya. Oke, jika terjadi kasus, apa yang dilakukan oleh KKJ sendiri? Bagaimana prosedur langkahnya? Kalau di KKJ ini sebenarnya tidak semua kasus itu bisa masuk kita advokasi. Tetapi jelas kita harus melihatnya itu bagaimana produk jurnalistik itu sendiri. Apakah mereka jurnalis ini melanggar pasal 1 Undang-Undang PER tahun 40 misalnya tidak memiliki itikat buruk. Kalau itu dilanggar, maka kita tidak akan melakukan advokasi. Kemudian kedua adalah kita kemudian lihat bagaimana kredibilitas jurnalisnya. Bagaimana tingkah pola jurnalisnya di lapangan. Apakah dia sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik atau SOP yang diatur perusahaannya atau tidak. Nah, ketiga adalah pasti kita akan melihat kronologisnya. Kita akan melihat kronologis, setelah kita mengkaji kronologisnya, baru kita melakukan asesmen. Asesmen ini kemudian penting untuk melihat apakah kita melanjutkan kasusnya ke ranah litigasi atau non-litigasi, ataukah tidak, atau kita stop. Karena tidak semua, banyak kan kasus-kasus jurnalis yang kemudian melapor ke AJI, tetapi kita tidak lanjuti, hanya menjadi catatan saja. Karena pertama kita lihat produk jurnalistiknya. Produk jurnalistik. Kemudian kita lihat bagaimana si wartawannya di lapangan, karena tidak semua produk jurnalistik, jurnalis itu kan bekerja dengan memiliki itikat baik itu saja. Karena memang kita harus melihat, kalau kita lihat track recordnya, kalau yang ini sudah, kita biarkan saja. Ini menjadi catatan kita. Baik. Gitu. Termasuk pertanyaan saya sebelumnya tadi ya, kalau ada media-media online yang tiba-tiba muncul, nanti tiba-tiba bermasalah, ngelapor ke AJI, berarti hanya menjadi catatan saja, tidak bisa dilanjutkan begitu ya? Tapi kan kita lihat dulu, artinya kita lihat sejauh mana kredibilitas media itu dan jurnalisnya itu. Kemudian kita lihat juga produknya bagaimana. Kalau memang dia produknya sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik, tidak hanya kemudian jurnalis yang baru lahir, tetapi jurnalisme warga pun kita akan lakukan advokasi. Karena kan banyak jurnalisme warga yang ada di Nusa Tenggara Barat, misalnya ada kelompok informasi masyarakat, kemudian ada di Lombok Timur itu ada speaker kampung. Itu ketika dia sudah menjalankan kode etik dan kode perilakunya, di AJI itu ada kode perilaku, maka kemudian kita akan lakukan advokasi. Misalnya pers mahasiswa, ketika media UNRAM kemudian ada dualisme, tiba-tiba ada pengurus baru, kita advokasi. Baik. Mengenai advokasi ini, tentunya kalau pelanggaran itu terkadang juga termasuk individual begitu ya, termasuk bagaimana karakter dari masing-masing orang juga. Mungkin Bang Hans kali ini bisa menjawab, apakah yang dibela dari KKJ begitu ya, yang dipertahankan itu karya mereka kah, atau mungkin dari individualnya, apa yang dilakukan oleh individual? Misalnya saja sekarang ini di media sosial mungkin banyak juga jurnalis yang mungkin saja menulis di media sosial,
tapi kemudian ada sedikit ketersinggungan, misalnya ke ITE, seperti apa Bang Hans melihatnya? Pembelaan itu untuk individual ataukah untuk karyanya? Kayaknya dua-duanya ya. Dua-duanya ya, juga? Dua-duanya, karena itu berkaitan. Berkaitan ya. Pertama karyanya itu otomatis akan muncul, karya itu kan tidak tiba-tiba muncul nih. Lalu ada orang yang munculkan karya itu gitu. Nah, kecuali memang kita kembali lagi ke pernyataan dari Ketua Aji bahwa jika dia melanggar salah satu pasal di Undang-Undang Pers, yaitu ya tidak beritikat buruk ya, saatnya dilanggar itu ya otomatis ke personalnya juga gitu larinya. Personality. Ya ke personalnya, dia kenapa sampai membuat tulisan seperti itu, sedangkan kita sebagai jurnalis itu nggak boleh berniat gitu. Misal, oh ini kita mau jelekin nih, nah, itu nggak boleh. Jadi kita memang harus bekerja seprofesional mungkin gitu. Nah, jadi kalau seandainya emang tadi seperti dibilang, kalau misal tulisan si jurnalisnya di Facebook ya sebagai ininya, selama itu ada fakta dan bentuknya itu bukan, tapi kalau bukan ini ya, bukan menekan ya, apa tendensius ya, sifatnya seperti itu, mungkin kita masih bisa akomodir ya. Tapi kalau sudah tendensius ya, kita seperti dibilang masih ada asesmen lagi, kita cek dulu juga jurnalisnya seperti apa, kredibel juga. Dan memang kalau kasus yang memang harus dibawa sampai ke pengadilan itu akan dibimbing juga sampai ke pengadilan gitu ya? Kita akan melakukan pendampingan, tetapi catatannya begini, kan jurnalis ini tidak boleh dikriminalisasi. Karena Undang-Undang Pers 40 tahun 99 ini adalah lex spesialis. Ketika kemudian ada kasus berkaitan dengan produk jurnalistik, maka prosesnya adalah melalui mekanisme Dewan Pers. Tidak boleh dibawa ke ranah hukum maupun di pengadilan. Nah, bedakan dengan konteks Undang-Undang ITE. Ketika orang digugat tentang Undang-Undang ITE, berarti dia bermain di media sosial, maka Aji tidak masuk di situ. Aji tidak masuk di sana. Karena tidak masuk di situ. Selama kemudian produk jurnalistik, maka kita akan melakukan advokasi. Karena selama ini kan dibedakan produk jurnalisme dengan produk media sosial. Betul. Harus dibedakan. Kalau produk jurnalisme, ada proses verifikasi. Kalau kita baca Bill Kopak 9 elemen jurnalisme, itu adalah poin ketiga adalah verifikasi. Bagaimana kemudian kita melakukan verifikasi setiap peristiwa yang akan kita tulis. Beda jadi dengan produk jurnalisnya yang akan dilihat ya. Bang Kasim, karena waktu kita terbatas, mungkin sebagai closing statement sedikit saja apa ingin disampaikan harapannya ke depan untuk Komite Keselamatan Jurnalis? Sedikit saja. Harapan saya Komite Keselamatan Jurnalis Nusa Tenggara Barat ini menjadi wadah bagi teman-teman jurnalis untuk kemudian melaporkan setiap peristiwa kekerasan verbal maupun non verbal yang dialami. Kemudian semua pihak harus menghargai kerja-kerja jurnalis, tidak kemudian lantas melakukan intimidasi maupun intervensi. Baik. Bang Hans dan juga Bang Kasim, terima kasih banyak atas waktunya untuk bincang iNews. Semua kedepannya para jurnalis akan tetap mendapatkan haknya dan sekali lagi tidak bekerja di under pressure begitu ya. Terima kasih Bang Hans dan juga Bang Kasim, luar biasa pertemuan kita kali ini. Pemirsa, demikian bincang iNews kali ini. Pentingkah Komite Keselamatan Jurnalis? Ternyata jawabannya memang sangat penting, dan semoga kedepannya para jurnalis akan tetap mendapatkan hak-haknya bekerja sekali lagi tidak di bawah tekanan gitu. Baik, saya Korea Bisa pamit undur diri. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.